Hijrah ke Habasah itu beliau bersama istrinya garwani putri Nabi Ruqayyah. Utsman bin Affan itu kan garwane kan Ruqayyah kali Umi Kulsum. Setelah Ruqayyah kali Umi Kulsum diceraikan oleh anaknya Abu Lahab. Kan pernah besanan karo Abu Lahab. Jadi sak putrine Nabi diangkat dari Nabi iki saking cinta senenge Abu Lahab sampai lilo anaknya iku rabi anake Nabi. Nabi yo lilo, padha senenge. Sadurunge umur 40 ya. Saat diangkat dadi Nabi. Sadurunge diangkat. Ruqayyah iku sadurunge Nabi niku mendhawakan Islam, Ruqayyah iku pernah dinikahne oleh Utbah bin Abi Lahab. Adike Ruqayyah jenenge Umi Kulsum dinikahne oleh Utaibah bin Abi Lahab. Dadi Nabi besane karo Abu Lahab. Besanan. Begitu Nabi mendakwakan Islam, benturan. Akhirnya Abu Lahab manggil putrane Utbah karo Utbah, dikandani kong milih. Le Utbah karo Utbah, saiki awakmu tinggal pilih. Kowe milih bapak apa pilih Muhammad? Lek awakmu pengen milih bapak, mulai saiki bojomu, Utbah, bojone kan Ruqayyah. Ruqayyah kudu kok pegat. Kowe Utaibah, Umi Kulsum kudu kok pegat. Karena wedi akhir dipegat. Kenapa kok tega? Kenapa? Saking bencine karo Nabi. Lebih-lebih setelah Abu Lahab iku mau terang-terangan musuhi lan tega matiin Nabi. Kan terus musuh to. Sampai turun ayat tabat yada Abi Lahab yang bikin Abu Lahab tambah mangkel kan. Tambah mangkel ayat secara terang-terangan kan saya selanaron loh. Jadi menurut ayat secara terang-terangan Abu Lahab nanti akan menjadi penghuni neraka, akan masuk ke neraka. Saya senar Dhatul Lahab. Wa mra'atu dan istrinya Hamalatul Khatab. Jadi musuh Islam wong lek ndak diparingi hidayah ngoten niku. Sing sadun cintanya lho sayang begitu beda keyakinannya tega mantine sampai anaknya diharuskan kemenjat jadi pegat maksudnya pegat kan janda terus akhirnya Ruqayyah oleh Nabi dinikahi oleh Utsman terus perang Badar meninggal kan Utsman pada Badar tidak ikut terus adike Ruqayyah dinikahi Utsman yang kedua mulanya Utsman panggilannya Dzunuraini orang yang punya dua cahaya karena pernah punya dua istri yang anaknya Nabi Ruqayyah kali Umi Kulsum. Jadi perjuangannya para Nabi dan para sahabat itu koten sampai dadi sababiyae anake dipegat. Janda sampean. Waladina hajaru fillah min ba'di ma dzulimu bil adzam min ahli Makkah wa hum anabiyyu. Wa hum utawi alu Makkah wa hum utawi aladzina hajaru iku anabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabulan pira-pira nabi sampai hijrah. Jadi karena mereka merasa tertekan, di hijrah itu semua ditinggal. Ya lek bojone gelem dijak ya dijak, ndak ya nyang omah, ditinggal dhewe. Bocah anak bojone terus semua harta bendanya pekaran ditinggal kabeh. Ja'far bin Abi Thalib dulure Ali terus pernah apa itu rombongan pertama kan dipimpin Ja'far terus Utsman juga pernah. Utsman karo Ruqayyah sampai di anak teng Habasah teng itu di anak jenenge Abdullah usia 6 bulan usia 6 tahun terus meninggal. Jadi sampai di anak yang kan. Sampai di anak. Wala mimba dimadzulimu lanu bawa'anu fitannya. Orang-orang yang pernah hijrah karena Allah setelah mereka dianiaya iku lanu bawa'anhum yakti bakal ngenggoaken temen sapa ingsun alladzina nungzilum tegese ngenggoake temen sapa alladzina fitunya ing dalem dunya dan omah kasana kang bagus ya utawi dar iku al-Madinatu Madinah. Akhirnya orang-orang yang dulu pernah merasa terdesak disakiti oleh masyarakat sampai hijrah terus di kemudian hari oleh nikmat dinggokne daerah sing bikin mereka nyaman hidupe. Yo ki Madinah. Basa temen-temen kan nyaman.
lan fitunya hasanah wala ajrul akhiratu yakti utai pahala yakti utawi ganjaran akhirat ayil jannatu tegas surga iku akbaru luweh agung luwih gedhe apa ajru akamun tegas luwih agung apa ajru lawakanu lamun ana sapa kufar iku lamun nang karo kufar ayo kufar tegas pira wong kafir awil mutakhalifuna utawa pira wong kang ngeri an hijrah saking hijrah orang-orang kafir maksud daripada laukan lamun fa'ilil orang yang fa'ilil lafat lamun ini al kufar atau orang-orang yang tidak ikut hijrah lamun maing barang lil muhajirin kang tetep pemangkuti pira wong kang hijrah mila karamati nyatan saking kemuliaan lawafakum seandainya mereka tahu apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang hijrah yaitu kehormatan toh, pasti mereka setuju akan pasti mau hijrah seandainya tahu lawafakuhum mongko yati metuki nyetujoni sapa alladzina sapa mutakhalifun ya kufar awi mutakhalifun ing alladzina hajaru alladzina hajaru sapa alladzina hajaru siapa orang-orang yang pernah hijrah karena Allah setelah mereka dianiaya sing akhirnya terus oleh nggon sing mapan ya alladzina hum utai alladzina hajaru iku alladzina wong sabara kang sabar sapa alladzina an ala adzal musyikina ing atase pilorone wong muslim wal hijrati lan hijrah liid hari dini karena arai ngelahirake agama alladzina sabar wa ala rabbim lan ing atase pangeran alladzina yatawakkaluna pasrah sapa alladzina fa yarzuquhum mongko paring rezeki sapa Allah ing alladzina min khaisu saking panggon layah tasibun kang orang ngira-ngira sapa alladzina pokoknya siapapun yang ketika dalam ujian mereka bisa menghadapinya dengan sabar dihadapi dengan penuh kesabaran dilalui pasti nanti akan ada nikmat yang didapat pasti ada oleh sebab wala rabbim yatawakkalun jadi orang sabar pasrah karo Allah Ta'ala pasti nanti lanubawi anahum pasti akan ditempatkan pada sebuah posisi tempat kondisi sing nyaman lama ya wa mimikasulah ya tasbun wa ma arsalna minkum ilaihi rijalan nuhi wa ma arsalna lan orang ngutus sampai ingsun Allah min qablika ing dalem saking satune ira illa rijal angin pira-pira lanang nuhi kang paring wahyu sebab ingsun ilmu rijal la malaikata ora para malaikat kami tidak mengutus sebelummu kecuali orang laki-laki yang kami beri wahyu artinya nabi-nabi Allah Rasulullah Ta'ala dari dulu pasti dari manusia jadi hamba Allah Ta'ala yang diangkat dipilih sebagai Rasul dari dulu sampai Nabi semuanya itu laki-laki manusia laki-laki tidak ada yang dari malaikat manusia semuanya manusia laki-laki la malaikat fas'alu ala dzikri fas'alu dan dzikri kenapa kok ada ayat seperti ini karena masyarakat Arab Quraisy waktu itu kan menganggap aneh kok Muhammad ngaku-ngaku dadi nabi dadi rasul iki piye mosok nabi rasul kok menungso ngono karepe iku. Nah, terus dijawab to kok apa kok nganggap aneh iku jale to takok wong sing ngerti iki lho takok ahli kitab kan akeh pendeta-pendeta rahib kan banyak takok sing ngerti lek ndak ngerti kan biyen jenenge nabi rasul kaya menungso. Allah tidak pernah ngangkat seorang nabi rasul dari malaikat tidak pernah dari dulu menungso ya nyang pasar ya mangan minum ya berkeluarga fasalu ahla dzikri fasalu mongko takon ira kabeh ahla dzikri ing ahli dzikir maksud ahli dzikri al ulama tegese para ulama bitaurati pira-pira kang ngerti bitaurat kan Taurat Injil jadi ketika masyarakat Quraisy Arab yang menolak dakwah dan menolak dakwahnya Nabi juga menolak pengakuannya Nabi bahwa beliau itu sebagai Rasul kan mempertanyakan Nabi Rasul kok menungso piye lho terus turunlah ayat ini dari dulu Allah Ta'ala menurunkan mengangkat seorang Nabi Rasul mesti menungso tidak pernah selain menungso tidak pernah
Lek ndak ngerti takok ngono lho. Aja ngomentari fasalu ahla dzikri. Sembilan ahla dzikri termasuk iki orang yang tahu tentang ilmu Taurat, Injil. Ing kuntum lamun ana supaya iku la ta'lamuna orang ngerti sapa dalika mengkono-mengkono ma arsalna min qablik rasul kan rasul. Fa innahum mangka sunna ahlu dzikri, ala dzikri iku ya alamuna ngerti sapa ala dzikri ing dalik. Mereka tahu seharusnya bagaimana kriteria rasul itu kayak apa, itu pasti tahu. Ulama-ulama Yahudi, ulama Nasrani pasti tahu mereka. Lek ndak ngerti, wong-wong Arab, wong Quraisy takok ngono lho. Fa innahum la ya'lam mesti ngerti. Wa antum utaira kabeh ila tasdiki maring ngestoaken ahli dzikri iku aqrabu luwe parek. Min tasdikil mukminin nanti nimbang saking oleh ngestake bahwa mukmin di Muhammadin kelawan Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy itu kan ketika Nabi menyampaikan sesuatu setelah mereka itu menganggap bahwa yang diisi dari dakwah Nabi itu bertolak belakang terus benci, semua yang disampaikan Nabi kan semuanya dirungokne tok, ndak masuk otak, ndak masuk hati. Dirungokne ditolak kabeh kan. Terus akhirnya ketika mereka itu mempertanyakan tentang kerasulan Nabi Muhammad, terus kalau Allah Ta'ala Nabi kok ngomong yang masyarakat omong ini fasalu ahla dzikri. Fasalu ahla dzikri. Antum ila tasdiqim aqrabu min tasdiqil mukmini. Mereka lebih percaya. Jadi masyarakat Quraisy wong Quraisy iku luwih kepercaya karo wong Yahudi karo wong Nasrani. Karena wis kadung ndak demen Kanjeng Nabi lho. Jadi orang itu kalau pada hatinya ada rasa benci itu memang bikin orang itu malah ndak ngadil. Pokoknya dadi ndak waras lah kamane. Jadi kalau kita itu benci kepada seseorang karena benci loh, ini sudah kacau, benci. Makanya jaga pengemang benci. Kalaupun benci harus berlebihan. Wong ya kadang ya nek benci barang toh, tapi harus berlebihan, menjadikan sudah jadi waras. Tidak sehat karena akal tidak sehat. Siap-siap tidak sehat. Jadi kita masih ada rasa benci. Bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati waz-zubur bil bayyinati kelan pira-pira bukti mutalikun tedah bil bayyinat iku taluk persamaan bima'zufin kelan lafaz nganti buang arsalnahum tegese ngutus sapa ingsun ing rijalan ing rusulan kena bil hujjati kelan pira-pira bukti al-watihati hujjati bukti sing duwe argumen al-watihati kang pertelo apa kami mengutus orang Rasul akan mendapatkan kebenaran Islam kepada masyarakat itu bukan tanpa bukti, tidak punya bukti, ada bukti yang sangat kuat, jelas bahwa dia benar-benar Rasul. Banyak bukti ini. Ini Al-Quran, Nabi kan Al-Quran di antara bukti ini kalau rasi jenis yang mukjizat, ada hal-hal aneh yang sengaja diberi Allah kepada Nabi agar supaya masyarakat ini percaya. Biyen zaman Nabi Musa mukjizate tongkat terus tangan Nabi Musa. Nabi Isa usulnya kedokteran loh, iso nguripi wong mati. Ada orang yang buta sejak lahir buta, diusap iso ngertne. Kan aneh ya. Terus tahu apa-apa yang disimpan kaume ana ing dalem. Iki sing dipangan apa, sing disimpen yang ngomong apa iki ngerti. Kan aneh ya. Sengaja Allah Ta'ala kasih Nabi-Nabi Allah Ta'ala Rasul dikasih mujizat itu tujuannya kan agar supaya mereka terus sugesti ben percaya. Kanjeng Nabi yang paling nyata sebagai mujizat itu Quran. Karena Quran itu ketika disampaikan di hadapan masyarakat Arab yang waktu itu ya sing paling menjadi kebanggaan itu iso bikin susunan indah. Kan sastrawan. Akhirnya turunlah Al-Quran. Ketika Al-Quran disampaikan, para sastrawan krungu telek-telek nggumun ya. Kok ngono? Beda. Al-Quran itu beda. Bil bayyinati waz-zubur. Waz-zuburi lan pira-pira kitab. Al-kutub tegese pira kitab. Wa anzalna lan nurunaken supaya ingsun ilaika maring ira al-dzikra ing dzikr. Al-dzikra ing dzikir Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Litu bayyana linnas. Jadi Allah Ta'ala sengaja mengutus orang Rasul dengan bukti yang sangat nyata
Dan Allah ya menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad tujuannya litubaininas. Litubaina dapur mertelaken sapa ira Muhammad dinasi maring manungsa maing barang-barang nuzila kang den turunaken apa ma ilahi maring nas. Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Fihi minal halal, isine apa sing diturune? Fihi dalam Al-Qur'an minal halal nyata saking perkara kang halal. Wal haram lan haram. Dan haram kan di dalam Al-Qur'an diterangkan. Jadi Al-Qur'an diturunkan di antaranya agar supaya manusia tahu iki halal, iki haram, iki piye hukum mangan darah, piye hukum mangan anjing, daging anjing, piye hukum mangan misalnya ada hewan sapi atau onta terus terjatuh mati. Ndak eman-eman iki dibelah terus dibelah terus diolah piye? Kan diterang nih. Di Al-Qur'an ini di antara tujuannya untuk menjelaskan tentang halal haram. Litubainas manuzilihim. Wala'allahum lan menawa nas iku yatafakkaruna mikir-mikir sapa nas. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ma anzalna adzikr kana adzikr. Fa atabiruna mengko padha ngalap ibarat sapa alladzina sapa nas. Afa aminal ladzina makarus sayyi'at. Afa amina mengko apa to ngrasa aman. Sapa alladzina wong-wong makaru kang gawe sandupaya berbuat makar. Kata makar bahasa Indonesia iki asli bahasa Arab. Nyandupaya, cara Jawa ini nyandupaya. Juga asalnya saka bahasa apa nyandupaya. Makar itu berencana kayak gitu loh, konspirasi. Fa minal ladzina makaru al makarati ing pira-pira sandupaya. As-sayati kang Allah apa makruh bin nabi kelan nabi. Apakah orang-orang yang pernah berencana jahat terhadap nabi merasa aman? Bin nabi kelan nabi selama le berencana jahat pertanyaan di fidar nadwa di dalam dan nadwa. Pernah kula terangaken di darun nadwa. Darun nadwa iki dar artinya rumah. Nadwa itu pertemuan lah. Rumah untuk pertemuan para tokoh yang letak rumah itu tidak jauh dari Ka'bah yang didirikan oleh Qusay bin Kilab. Jadi kakek yang kelima ya, Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dadi Qusay bin Kilab termasuk Fihr iku ya Quraisy. Nah, Qusay bin Kilab itu dulu yang membangun Darun Nadwa. Cara saiki meh kaya balai rakyat. Itu rumah besar yang dipakai oleh masyarakat tokoh-tokoh Arab untuk membahas hal-hal penting, dan yang boleh ikut terlibat dalam pembahasan ini hanya orang tokoh dan usianya minimal 40 tahun. Kecuali kalau memang punya kelebihan. Ono sing usia ndak sampai 40 tahun karena punya kelebihan, cerdas, dalam sekian pengalaman selalu tepat pendapatnya, sering menyelesaikan dan tepat, benar, akhirnya bisa masuk. Di antara apa? Abu Jahal, Abu Hakam loh. Abu Jahal ini ketika usia 30 tahun masuk ono darurat, Pak. Jadi darurat tempat untuk membahas hal penting. Bakas bangsa perang. Engko perang itu sing mimpin sapa, sing nggo gendera sapa. Terus ketika haji, bahas haji biasa itu, bangsa perkawinan lah, ada perkawinan dinikahi yang kono ya. Darurat, Pak. Iku pendirinya itu Qusay bin Kilab. Sampai Nabi iku mau mendakwakan Islam usia 40 tahun, masih ada itu. 5 generasi itu. Masih ada Darun Nadwa itu. Lah saiki pun digempur. Ya. Darun Nadwa. Lah di Darun Nadwa itu dulu pada beberapa hari sebelum Rabiul Awal. Lek kula tingali teng karangane Sofiyuddin Al-Mubarakfuri ya, pengarang kitab Rohim Maktum, tanggal 26 Safar, hari Kamis. Hari Kamis tanggal 26 Safar, tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh ya, dari Bani Makhzum, Bani Nufel, Bani Asad, Bani Abdiddar, Bani Abdid Samsin, Bani Jumuh, Bani Jaham. Bani-bani itu semua ngumpul di
pas tanggal 26 Safar, 26 Safar dari sekian bani-bani itu sampai kan perwakilan, kan tokoh loh. Jadi tokoh kan mewakili dari kaumnya, dari kaumnya. Itu 14. Saya ono keterangan dari 14 ini termasuk nama-nama diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab, yang 14 itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam bin Khuwailid sing saka Asad. Terus Su'aibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Nadir bin Haris, Nabih bin Jumuh, Nabih bin Nabih ya namanya. Nabih bin Hajat, terus Munabih bin Hajat, Jubair bin Mut'im, terus Tu'aimah bin Adi. Itu sampai 14. Dari 14 itu kumpul ya, ono Darun Nadwah pas tanggal 26 Kamis ya. Intinya bahas Muhammad dikapakno, wis ngono ini. Kenapa? Karena dari sekian pengalaman Muhammad itu dijar-jarnya bahaya, pengaruhnya besar. Suwe-suwe kok mereteli wongku. Asale kan akeh to padha menyapa. Tapi basa krungu dakwah Nabi lek ngendika lek keluar dari dalam kan tiap ada kumpulan gerombol diparen dinasihati, dikasih arahan, dijak Islam. Dan ternyata pengaruhnya luar biasa. Akhir kan mereteli, akeh semboso melu Nabi. Awalnya kan tempat berkumpul kan dari Arkom. Mereteli delok krana suwe-suwe iku akeh sing bodho meninggalkan berhala. Suwe-suwe masyarakat Arab itu terus mikir-mikir bahaya iki lek dijajar Muhammad. Bahaya. Terus akhirnya ngene pertemuan di Darun Nadwah, hasil putusannya Muhammad harus dibunuh. Terus bagaimana cara melakukan pembunuhan? Kalau nanti dari satu orang kan pasti nanti akan kena hukum kisos. Supaya nanti ben bingung agar keluargane Nabi kan dari suku Quraisy itu kan yang dukun hanya dua. Bani Hasyim karo Bani Muthalib. Liyane bani ku wae nuntang. Bani Hasyim karo Bani Muthalib. Bani Hasyim karo Bani Muthalib. Sakjane Abu Lahab ya Bani Hasyim, tapi termasuk saka Bani Hasyim dhewe ana ndak setuju ya. Jadi pas terjadi pertemuan di Darun Nadwah Kemis ya, intinya itu Muhammad itu kudu intinya dibunuh. Terus piye carane akhirnya dari sekian suku-suku melalui perwakilan kabeh kudu ngirimne seorang yang berani untuk melakukan pembunuhan pas malam Jumat. Di antara sing melu Abu Lahab, Abu Jahal melu, Nadir bin Haris melu. Pas malam. Jadi malam Jumat, lah usin Nabi niku mau oleh masyarakat, oleh tokoh-tokoh Quraisy di Darun Nadwah ya. Disepakati Muhammad harus dibunuh. Kalau tidak dibunuh misal diasingkan sih bahaya, di luar nanti pasti dia bisa membawa orang. Kan pinter Nabi lek ngendika kan enak, runtut, manis, orang mudah terbawa. Iki lek misalnya engko ndak di penjara kan pengaruhnya kan akeh. Pasti akan dibela, lek engko dibuat, diasingkan. Di sana pasti engko golek wong kan bahaya. Wis bunuh ae. Terus piye carane bunuh? Terakhir kesepakatannya nanti supaya mengko keluargane Muhammad sing sangka Hasyim bin Muthalib engko ndak bisa nuntut balas, kalaupun nuntut kisos engko dipikul bareng-bareng. Akhirnya masing-masing suku ngirimne utusan. Ya pas ana dalam Nabi sing diutus iku ana 11. Lek pas permen 14 ana 11. Iku malam Jumat. Sausi mereka sepakat bahwa Nabi diputus harus dibunuh, terus malaikat Jibril diutus Allah Ta'ala menemui Nabi agar supaya siap-siap meninggalkan Makkah. Saat itu direncana, Abu Bakar merencanakan, direncana nanti akan ada pertemuan di Gua Sur. Jadi malaikat Jibril ngaji Nabi niki panjenengan sampun dipun parengaken hijrah. Nah, akhirnya terus Nabi beserta Abu Bakar malam Jumat ngidul, malam Akad, malam Senin. 3 hari ada di Gua Sur. Terus engko Senene pergi meninggalkan Gua Sur. Jadi orang langsung ke arah utara Madinah ndak untuk meninggalkan jejak lah ngidul. Tapi orang-orang Quraisy iku ya ndak kurang cara. Digolek sampai ngidul ya. Golek ndak ngerti terus nek sayembara.
siapapun dari masyarakat Arab yang bisa menemukan Muhammad, hadiahnya 100 unta. Dicorokin di gang-gang perpantai-pantai dipasang pengumuman. 100 unta, 100 unta siji 20 juta ping 100 ya, lumayan toh. Sampai kan itu. Sapa sing iso nangkat Muhammad hidup mati 100 unta. Sampai kan. Iku maksudnya afa aminal makaru binabi fidarinatwa minta kiti saking bondo nabi au qatli utawa mateni nabi au kiraji utawa nundung utawa ngusir nabi. Nundung utawa ngusir nabi. Wa idyam ayate wa idyam kuru bihal ladzina kafaru liyasbutuka au yang ketuluka au yukhrijuk ya. Liyasbutuka au yaktulu ayasbutuk ditahan. Ditahan dibondo. Au yak liyasbutu au yang ketuluh bunuh au yukhrijuk. Ayo harus kama tuh kira fil anfal kami keterangan tuh kira kan dan putu terapama fil anfalin dalam ayang sifala orang-orang terus akhirnya orang-orang yang dulu pernah melakukan makar, pernah merencanakan jahat untuk membunuh Nabi, apa mereka ndak takut? Apa mereka aman? Kalau sewaktu-waktu mereka ditenggelamkan, sewaktu-waktu nanti ada hukuman, ada siksa dari atas, ditenteni. Ayah sifayan to ambles ngebles nanging sapa Allah tim kalawan alladzina al arda bumi kakone kaya korun iso to Allah taala untuk menghukum itu kan ndak kurang cara mungkin dari bawah mungkin dari atas sing dari atas mungkin iso rupa petir angin atau batu yang dari bawah iso gempa bumi gitu. Atau tenggelam ditenggelamkan bisa di laut bisa di bumi kayak korun kan yang bumi